Saya tidak mengharamkan kritik polisi dan saya yakin kritik itu untuk memperbaiki polisinya masyarakat juga. Tetapi hindari hal-hal yang memprovokasi. Ada Maulana Imam Satria. Memberikan tepuk tangan dengan lelaki misterius satu ini. Silakan. Halo. Mau sumbangan? Udah dilanggar amal. Tidak sumbangan. Silakan. Assalamualaikum. Halo Dek. Pak, tadi peserta nomor 5 dia menunjukkan KTP Pak, menunjukkan SIM. Saya kasih tahu, SIM itu bukan tanda orang baik Pak. Saya bisa memastikan saya orang baik Pak. Saya bawa SKCK. Asli Pak, asli. Ini membuktikan saya orang baik Pak. Kalau SIM ya SIM C 2,5, SIM A 3,5 kan? Saya tahu, saya buat. Perkenalkan, nama saya Maulana Imam Satria Pak. Saya itu lulusan bahasa Indonesia. Dan kalau mau pemilu damai, yang harus diperbaiki adalah bahasa Indonesia. Karena bahasa Indonesia itu unik dan keren. Beda tanda baca aja itu udah beda artinya. Yang saya bilang nih, ya, ini mohon maaf jangan tersinggung ya. Pak Kapolda, anjing adalah hewan berkaki 4 dan hobi makan tulang. Kalau beda tanda bacanya, itu beda maknanya. Kalau misalkan Pak Kapolda anjing, titik. Wah Pak, saya jangankan dikali 2 bukan hadiahnya Pak, hukumannya. Terus gini, banyak banget kritik tentang polisi. Dia dibilang polisi, wah polisi kalau ngurus korupsi itu lama banget. Giliran ngurus pemeran video bokep cepet. Saya kasih tahu kawan-kawan, kalau ngurus menyelidiki video bokep memang harus cepet. Kenapa? Karena dalam proses pengusutan tersangka itu ada namanya penyidikan. Mohon maaf ya kalau misalkan salah, ini baru saya tahu. Ada proses penyidikan, yaitu pengumpulan bukti untuk kemudian ditentukan siapa tersangkanya. Kalau ngurusin korupsi berarti kan dikumpulin, oh korupsinya ini, bukti-buktinya ini. Kalau video bokep berarti kan harus ditonton. Berarti kan polisi satu ruangan nih rapat. Oke, kita akan menentukan siapa tersangka video bokep ini. Putar dulu video bokepnya. Dari belakang sudah nyeletuk, Pak itu tersangkanya yang kebaya merah Pak. Kok kamu tahu? Saya hafal. Saya sudah nonton Pak. Sampai desahan-desahannya. Kenapa cepat? Ya memang harus cepat. Karena takutnya kalau lama-lama diputar nyaman polisinya. Lalu kemudian juga Pak, saya ini kerjanya di dunia sales. Ya, kalau dunia sales tuh enak cair, tapi kalau polisi itu memang harus tegas. Ada prosedur tetap. Polisi itu memang harus tegas, nggak mungkin polisi mencela-mencela. Kalau saya dunia sales masih bisa bercandain orang, oh kok ayo dong kok beli, ayo dong. Kalau polisi nggak bisa. Coba bayangin Kapolda kita itu bercanda orangnya. Jadi tadi misalkan pas lagi pembukaan, Bismillahirrahmanirrahim, dalam rangka memperingati hari ulang tahun Bayangkara yang ke-77, Polri berusaha untuk memenuhi kebutuhan dan hobi orang-orang di Jambi. Ada yang hobi naik sepeda, kita adakan lomba apa? Ayo apa yang lucu? Kan gak enak ya, polisinya jadi kayak gitu. Polisi, kayak gini ya kualitas pimpinanku ya gitu. Terus juga nih, sebagai seorang bahasa Indonesia, saya itu suka prihatin sama orang-orang yang lebih bangga lancar berbahasa Inggris daripada berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Ya, kita harus bangga dengan bahasa Indonesia. Kenapa? Bahasa Indonesia itu satu kata, satu makna, satu arti. Saya kasih contoh. Bahasa Indonesia satu. Tulisannya SATU, bacanya satu, artinya satu. Satu kata, satu cara bahasa, satu artinya. Bandingkan dengan bahasa Inggris, tulisannya one, dibacanya one, artinya satu. Mohon maaf kata, instruktur som kita juga namanya Iwan. Dia di rumah di KTP yang namanya I_one. Sampai terakhir Mamang Tekwan sebelah rumah saya itu tulisannya T spasi one. Ini 2002 lucu loh Pak ya.
Terus juga nih ya, di sini ada cewek, ada cowok. Saya kasih tahu buat teman-teman semua, terutama yang cewek, jangan lagi percaya sama yang namanya belanja online. Kenapa? Terutama cewek-cewek, ibu-ibu yang hobi belanja baju. Jangan, ya. Kenapa? Karena hasil yang datang dengan yang aslinya itu sudah pasti beda. Biasanya kan cewek kayak gitu ya, lihat belanja online terus dia tiba-tiba bilang, ih lucu, pesen ih tank topnya lucu, pesen terus ditransfer, barangnya nyampe, dia pakai, dia ngaca, hah? Kok biasa aja ya? Ini saya kasih tahu rahasianya. Kenapa baju kalau di online shop itu terlihat keren dan terlihat cantik? Satu cuma, yang makainya model itu putih, cantik, tinggi, kakinya jenjang. Dia mau pakai apa aja cantik. Jangan kan cuma mau pakai tank top sama celana gemes tahu ya? Tahu celana gemes? Celana yang kalau dipakai cowok, kita cowok-cowok gemes penasaran apa yang ada di baliknya ya. Itu celana gemes tuh. Itu yang pakai cewek kalau cantik, putih, mau pakai apa aja cantik. Jangan pakai tank top sama celana gemes. Dia nggak pakai apa-apa aja udah cantik. Ya. Ini orang kita, orang Indonesia, kulitnya tuh nggak ada yang putih-putih banget. Ya sawo-sawo busuk lah ya, gitu. Jalan-jalan ke mall gitu ya, pakai tank top, celana gemes, mukanya putih, lehernya hitam, bahunya belang, di sini ada bekas knalpot. Bawaannya bukan pengen godain, enggak, pengen ngeludahin, sumpah ya. Jadi cewek-cewek jangan lagi yang namanya belanja online. Dan tentang pemilu, teman-teman, kenapa kita selalu dibilang bahwa pejabat itu pembohong? Setelah saya pahami dari sudut pandang saya sebagai seorang lulusan bahasa Indonesia, budaya bohong ini, budaya tidak jujur, dan budaya ngutang itu sudah kita jalani dari dulu, sudah didoktrin dari kecil. Kalau nggak percaya, saya coba remind lagi teman-teman, dongeng si timun emas. Tahu ya dongengnya ya? Saya kasih gambarannya singkat aja. Dua orang tua sudah lama menikah tidak diberi anak. Lalu kemudian datanglah buto hijau memberikan, oke, kamu saya kasih anak. Tapi ketika anak itu umur 16 tahun, saya bikin lagi ya. Ketika umur kamu 16 tahun, anak itu umur 16 tahun, kamu harus serahkan kepada saya. Orang tuanya setuju. Tapi ketika umurnya 16 tahun, itu anaknya nggak dikasih. Nah inilah yang didoktrin dari kecil. Makanya banyak emak-emak yang nggak mau bayar utang, bahkan lebih galak daripada yang utang. Terima kasih.